Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Khairah, absen 30, prodi BBS kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya tentang ilmu tauhid dan ilmu kalam. Pengertian ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan pengertian dari ilmu kalam, ada beberapa pendapat. Salah satunya adalah pendapat dari Ibnu Khaldun. Ilmu Khaldun berpendapat bahwa ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung argumentasi tentang akidah yang diperkuat dari dalil-dalilnya. Jadi dari pengertian tadi kita bisa tahu perbedaan dan persamaannya. Perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu tauhid, kalau ilmu tauhid itu membahas tentang keesaan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Sedangkan ilmu kalam itu sendiri adalah disiplin ilmu yang mengandung argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil. Adapun aliran-aliran dari ilmu kalam, yang pertama adalah aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata jabaro yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang memiliki arti memaksa dan mengeluarkan mengharuskan melakukan sesuatu. Kalau dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalist atau predestination, yaitu paham bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadarnya Tuhan. Aliran yang kedua adalah aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu qadara, yang artinya kemampuan atau kekuatan. Menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi di tangan Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Adapun aliran yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah, secara harfiah Mu'tazilah itu berasal dari kata i'tazalah yang berarti terpisah atau memisahkan diri, atau juga dapat diartikan menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, Mu'tazilah menunjukkan kepada dua golongan. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh kaum netral politik, khususnya dalam arti sikap yang lunak dan menengahi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawannya, terutama Muawiyah dan Aisyah dan Abdullah bin Zubair. Golongan kedua muncul sebagai respon personal teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah karena peristiwa tahkim. Aliran yang keempat adalah aliran Syiah. Secara bahasa berarti pengikut, pendukung, partai atau kelompok. Sedangkan menurut terminologis, istilah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Aliran yang kelima adalah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ungkapan Ahlus Sunnah ini sering juga disebut dengan Sunni. Dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Pengertian secara umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana juga Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Menurut pendapat Ibnu Asyakir, ayah al-Asy'ariyah adalah seorang yang berpaham Ahlus Sunnah dan ahli hadis. Ia wafat saat al-Asy'ari masih kecil, dan ibunya menikah lagi dengan dengan seorang tokoh Mu'tazilah.
Al-Asy'ari ini tidak langsung menganut paham Ahlus Sunnah, tapi Al-Asy'ari ini menganut paham Mu'tazilah sampai usia 40 tahun. Setelah itu secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Bashrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah. Menurut pendapat Ibnu Asyakir, yang latar belakangi Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan dari Al-Asy'ari yang telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah selama 3 kali, yaitu tanggal 10, tanggal 20, dan 30 pada bulan Ramadan. Isi mimpinya adalah memperingatkannya agar segera meninggalkan Mu'tazilah dan segera membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau, yaitu paham Ahlus Sunnah atau juga dikenal dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.